Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Di tutorial kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yakni pembuatan laut Nusantara. Tutorial ini merupakan sesi keempat, yakni pembuatan laut dan materialnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saya terus bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial menarik lainnya. Saya akan menambahkan sebuah plan di sini, tetapi sebelumnya saya akan coba matikan terlebih dahulu auto key di sini. Kemudian saya akan klik di luar, tekan Shift A, kemudian saya memilih Mesh dan Plan. Kemudian saya akan langsung masuk ke bagian modifier. Saya pilih modifier Ocean di sini. Nah, di sini saya akan turunkan, tekan G dan Z untuk menurunkan atau memposisikan laut yang saya buat. Kemudian saya akan atur parameternya untuk repeat. Ini gunanya untuk menambahkan keping dari lautnya ini. Silakan untuk mencoba-coba menambahkan repeat X dan repeat Y. Saya akan tetap di angka 1 ya untuk uji coba ini. Kemudian untuk resolusi, ini juga parameter yang sangat banyak memakan memori, jadi hati-hati untuk memasukkan ini. Di komputer saya mungkin hanya ingin mengisi sampai 15 saja. Kemudian untuk spasialnya saya biarkan seperti itu. Kemudian untuk choppiness-nya, untuk ketajaman dari gelombangnya, saya masukkan angka 2 saja. Kemudian scale-nya juga saya masukkan angka 2. Kemudian untuk smallest-nya saya masukkan, mungkin saya biarkan di 0,01. Yang bagian velocity-nya saya kurangin menjadi 15, misalnya seperti itu. Oke, kemudian saya akan coba untuk memberikan penamaan di bagian generate form di sini. Saya klik di sini dengan saya beri nama poem, gitu ya. Enter. Kemudian di bagian corporate-nya saya klik di angka 0,5 misalnya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba untuk mengatur. Oh, ini saya masukkan di 0,2 saja. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan berikan material untuk si laut ini. Saya klik di bagian material properties. Nah, di sini saya tekan tanda plus dan mengklik tombol new di sini. Nah, coba saya akan beralih ke shading. Nah, maka di sini juga akan terdapat sebuah material baru ya dengan kategori Principled BSDF. Saya mungkin akan memindahkan ke rendered di sini ya, dan saya akan coba tahan shift-nya dan scroll-nya untuk menggeser area kerja. Saya tahan shift-nya, kemudian saya scroll. Ya, seperti ini. Silakan untuk dicoba-coba. Kemudian saya mungkin akan mengurangi lampunya ini. Saya memilih di bagian ini, saya pilih world. Kemudian untuk di bagian world ini saya klik di luar, ya, klik di luar. Kemudian saya pilih world di sini. Nah, di sini length-nya akan saya kurangin menjadi sekitar mungkin 0,8 di sini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan beralih ke laut lagi. Saya klik si lautnya. Kemudian saya kembali ke material di sini. Nah, di material ini juga saya kembalikan ke objek di sini. Ya, ini lautnya akan saya beri nama dulu. Ini laut. Ya. Enter. Maka di sini pun akan berubah menjadi lautan juga sesuai dengan yang saya ketikkan di sebelah kanan. Kemudian di bagian base color saya akan rubah ke warna biru. Mungkin birunya seperti ini. Kemudian saya turunkan sedikit segini misalnya. Kemudian di bagian bawah, di bagian emission, saya akan tambahkan emission, transmission maksudnya. Klik di sini, tekan angka 1, enter. Ya, seperti ini. Oke, lautan kita sudah mulai terlihat di sini. Nah, di sini saya akan kembali ke modifier. Ya, saya akan coba lebarkan di sini. Ya, seperti ini. Nah, saya akan membuat animasinya terlebih dahulu. Saya coba rubah dari shader ini menjadi timeline di sini. Saya posisikan ke angka 1 atau ke 0 dengan cara tekan shift panah ke kiri seperti ini, atau kita menekan tombol jump to endpoint yang ini, yang pertama ya. Kemudian di sini saya lewatkan di time, lewatkan di sini, tekan I, tekan enter. Maka di sini sudah ada titik-titik ya. Kemudian saya lewatkan ke akhir atau tekan tombol jump to endpoint ini, atau tekan shift panah ke kanan. Kemudian di time ini saya klik, kemudian masukkan angka 10, enter. Kemudian lewatkan di sana, tekan I dan enter. Maka di sini sudah ada titik-titik di akhir. Ketika saya jump to endpoint ke yang awal ya, kemudian saya play, maka di sana sudah ada pergerakan dari animasi si lautnya seperti itu.
Oke, nah ini kecepatan dari simulasi ini juga sangat berpengaruh dari besaran resolusi. Semakin tinggi resolusinya, lautnya semakin realistis, tetapi komputer kita semakin ngap-ngapan ya, semakin terengah-engah kerjanya. Oke, mungkin untuk memudahkan saya kurangin aja resolusinya menjadi 12 seperti ini. Oke, sekarang gerakannya sudah mulai agak lancar ya. Ya, seperti ini dengan angka 12, tetapi resolusinya agak semakin besar-besar sedikit gitu ya. Oke, berikutnya saya akan menambahkan buih di setiap gelombang ini. Di ujungnya biasanya kan kalau laut itu suka ada buih-buihnya begitu ya. Oke, untuk keperluan tersebut saya beralih lagi ke shading dan ini saya pindahkan lagi ke shader editor di sini. Kemudian saya akan kecilkan dan saya coba geser. Ini mungkin saya lebarkan ke atas, yang ini mungkin saya lebarkan ke samping, yang ini ya. Saya lebarkan lagi ke sini. Oke, agar saya bisa lebih jelas melihatnya. Kemudian yang ini saya lebarkan ke sini, scroll out sedikit di sini misalnya. Kemudian saya masukkan add shader, tekan shift A, tekan search, saya ketik add, kemudian klik add shader, letakkan di sini. Kemudian saya tambahkan lagi, tekan shift A, kemudian saya pilih di search ini. Sebentar saya akan nyalakan dulu. Saya tekan N, kemudian saya nyalakan di bagian screencast-nya saya nyalakan dulu. Agar setiap apa yang saya tekan akan tampil di sini, tombol di keyboard saya. Misalnya saya tekan Shift A, maka di atas itu akan ada Shift A ya. Oke, sekarang saya pilih Search, kemudian saya masukkan atribut. Atribut akan saya letakkan di sini. Tekan Shift A kembali, pilih di sininya ketik emission. M aja, pilih emission. Letakkan di sini ya. Emission ini nanti akan saya letakkan sebelum shader yang di bagian atas. Kemudian saya masukkan lagi satu lagi, Shift A, pilih Search, kemudian RAM. Ya, saya pilih Color RAM. Nah, untuk Color RAM saya letakkan di sini dan dia akan bekerja sama dengan atribut ya. Saya letakkan di sini, berarti ini kurang geser ke kanan, yang ini juga kurang geser ke kanan. Seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Agak ke sini. Kemudian yang bagian fog yang ada di sini saya akan tarik ke yang di bagian bawahnya. Kemudian di bagian color saya masukkan ke color. Kemudian di bagian yang emission saya masukkan ke shader yang ada di bawahnya seperti ini. Sehingga semuanya sudah terhubung. Ya, dan warna kita menjadi putih, warna laut kita. Ini kenapa? Karena di bagian atribut belum kita beri nama sama dengan di bagian generate POM-nya. Nah, di sini saya coba masukkan nama POM, tekan enter. Jadi saya coba besarkan. Jadi saya mengetikkan POM di sini ya. Sama dengan yang saya ketik di sebelah kanannya. Nah, di sini tercipta buih-buihnya sangat banyak dan putihnya sangat banyak ya. Untuk keperluan pengecilan atau mengatur skalanya, saya bisa menggunakan color RAM ini. Nah, semakin ke kanan si buihnya akan semakin tinggal sedikit gitu ya. Jadi ini silakan diatur saja. Jadi ketika saya tekan shift panah ke kiri dan saya coba tekan spasi di keyboard, maka di sana sudah terlihat ada buih-buih di setiap ujung ombaknya seperti itu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk mengatur seberapa besar dari emisinya, kita juga bisa mengurangi emisi. Misalnya saya kurangi di 0,8 misalnya seperti itu ya. Oke, silakan untuk dicoba-coba ya. Untuk mengatur light ini, kita kan bisa merubahnya di word ya, di bagian strength-nya. Nah, di bagian strength-nya bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi seperti itu. Oke, saya kembalikan ke objek ya, dan saya pilih lautnya dan saya kembalikan ke shader yang laut ya, seperti ini. Baik, jadi itu cara pembuatan material laut secara sederhana. Kemudian saya akan atur pantulannya. Pilih laut, pilih material propertiesnya, kemudian saya scroll ke bagian bawah. Di sini ada yang namanya screen space refraction. Saya aktifkan screen space refraction-nya. Kemudian di render engine di sini ada yang namanya ambient occlusion, saya aktifkan. Kemudian screen space refraction-nya juga saya aktifkan. Seperti sehingga di sini akan ada pantulan dari objek yang ada di atasnya, ya. Kemudian di dalamnya ada lagi nih namanya refraction. Nah, seperti itu. Kemudian saya atur di bagian roughness di sini. Nah, roughness-nya saya kurangin ya. Jadi semakin roughness saya kurangin, maka si objeknya akan semakin terlihat lebih transparan di sana ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi silakan untuk dicoba-coba saja. Jika kita tidak menginginkan refraction-nya diaktifkan, dimatikan saja seperti ini ya. Ya, baik, kira-kira seperti ini ya.
Nah, saya coba kembali ke modifier. Di sini saya coba tambahkan repeatnya sekarang menjadi 3 misalnya. Jadi saya masukkan 3 3. Kemudian saya akan coba drag dan ini saya coba turunkan ke bagian bawah. Saya coba putar di sini. Kemudian lautnya saya klik, kemudian saya tekan panel yang ada di sini. Saya move ke kiri ke sini. Ke sini misalnya agar saya bisa melihat lautannya lebih luas seperti ini. Atau saya cari angle yang pas dari pencahayaannya. Misalnya seperti ini. Saya tekan shift panah ke kiri untuk melihat di mana titik awal dari si kapalnya. Nah, mungkin kita bisa mengatur lagi dari repeatnya ya. Sebelum mengatur repeat, saya akan atur posisinya agar gerakan dari komputer saya tidak terlalu patah-patah ya. Saya akan atur dulu. Nah, di bagian belakang, si bagian langitnya akan saya turunkan sedikit ya. Dan saya akan putar. Nah, untuk keperluan hal tersebut, saya akan klik di luar di sini. Kemudian saya akan beralih lagi ke Word di sini ya. Saya pilih Word, rubah ke Word di sini. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan coba scroll. Nah, di sini saya akan menggunakan mapping koordinat ya untuk mengatur dari ketinggian atau posisi dari si backgroundnya. Caranya saya aktifkan dulu Node Wrangler. Klik Edit, kemudian Preference. Kemudian nah di sini ada add-on. Sebentar, saya klik add-on, kemudian ketik WR. Nah, di sini sudah ada Node Wrangler. Ternyata di Blender saya sudah saya aktifkan. Bagi yang belum, silakan untuk mengaktifkan dan diakhiri dengan menekan tombol Shape Reference seperti ini ya. Saya close. Nah, ketika saya klik si node ini dan saya tekan Ctrl T seperti ini, maka di sini akan ditambahkan mapping koordinat, tekstur koordinat di sininya ya. Oke, sekarang saya akan drag ke sini, kemudian saya akan coba menggeser, tahan shift untuk menggeser ke bagian posisi dulu ya, bagian posisinya, location. Di bagian ini mungkin saya akan klik-klik ke kanan ya di sini. Iya, maka dia akan turun ke bawah si bagian ininya. Kemudian saya akan rotasi di sumbu Z. Iya, saya akan cari objek mana yang akan saya jadikan sebagai daerah backgroundnya. Mungkin di bagian location saya akan ke kiri dulu satu kali. Ya, seperti ini. Kemudian akan saya putar ke kanan. Saya menginginkan kira-kira di sini. Jadi ini terlihat dari laut ke arah daratan misalnya ya. Dari lautnya ke arah daratan seperti ini. Oke, kemudian ini saya mulai miringkan objek kemiringannya seperti ini, misalnya seperti itu. Oke, kemudian saya akan memanjangkan si lautnya dengan menekan tombol repeat ya. Saya tambahkan repeatnya menjadi beberapa, terus yang ini juga mungkin 55 saya tambahkannya. Nah, ini saya geser juga ke arah sebelah depan ke sini ya, kemudian ke kanan saya scroll out ya, atau di scroll saat geser ke sana. Iya, karena saya tadi menambahkan ke sebelah kanan seperti itu. Kemudian saya coba zoom. Iya, seperti ini kira-kira ya, agar lautnya tidak terlihat tidak terpotong begitu. Nah, terakhir saya menambahkan resolusinya. Misalnya ya, kalau kita ingin merender, silakan untuk ditambah resolusinya seperti itu. Coba klik di luar. Nah, untuk merender silakan gunakan kamera ya. Kalau kita ingin merender gunakan kamera, caranya tekan 0 seperti ini. Kemudian, nah kita posisikan ulang. Kita buka panelnya, tekan N, lewatkan kursor di sini, tekan N. Kemudian di bagian view di sini ada yang namanya view lock kamera to view di sini. Klik di sini. Agar setiap saya scroll di sini objeknya ini seolah-olah kameranya saya scroll gitu ya. Ketika saya putar di sini, jangan lupa kameranya dalam keadaan terpilih di sini, di frame kameranya seperti ini. Kemudian kita putar seperti ini. Oke, seperti ini. Coba saya geser misalnya ke sebelah sini. Saya ingin mencari ujungnya. Kemudian kita juga masih bisa mengatur lokasi yang di sini. Kita putar rotasinya, di mana rotasi dari si ujung lembah yang saya inginkan. Nah, ini misalnya di ujung sini misalnya seperti itu. Kemudian untuk di bagian location, saya coba turunkan sedikit. Nah, ini kan terlalu jauh nih. Saya bisa mengetikkan 0.5 misalnya. 0,0 mungkin 5. Ya, seperti ini. Oh, ternyata masih nggak kelihatan. Saya maunya kelihatan sedikit, 0,03. Iya, seperti ini. Jadi ini coba saya putar lagi sedikit di bagian ini. Agak saya majukan ke sini. Nah, saya ingin ada lembahnya di situ. Sedikit ada lembahnya di sana, ya seperti itu. Kemudian coba kita putar seperti ini ya. Jadi silakan untuk dicoba-coba untuk
penggunaan ini. Coba kita turunkan lagi di bagian location-nya. Saya isi dengan 0,08 misalnya seperti ini. Baik, jadi inilah cara untuk membuat laut dan mengatur kameranya serta materialnya. Kita bisa merender dengan cara tekan F12 di sini atau klik render di sini ya. Di sini bisa kita render image atau render animasi. Ya, seperti ini. Saya klik di sini render image. Kita tunggu ya. Sehingga kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini. Baik, itulah tutorial tentang pembuatan laut dan materialnya. Kita akan bertemu kembali di tutorial yang lainnya.